wujudkan harapanku. Ya dzal jalali wal ikram, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin 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 ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan mengucap puji syukur kehadiratmu atas segala rahmat dan karunia yang telah Kau limpahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama mengikuti kegiatan pembinaan moderasi beragama dan manajemen penyelenggaraan pondok pesantren di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus tahun 2024. Bapak Kepala Kantor yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini perkenankan saya selaku Ketua Panitia Pembinaan Moderasi Beragama dan Manajemen Penyelenggaraan Pondok Pesantren di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus tahun 2024 menyampaikan laporan kepada Bapak Kepala Kantor hal-hal sebagai berikut. Dasar kegiatan. Dasar kegiatan ini adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. 2. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren. Ketiga, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7272 Tahun 2020 tentang pedoman implementasi moderasi beragama dalam pendidikan Islam. Tujuan pembinaan moderasi beragama dan manajemen penyelenggaraan pondok pesantren di lingkungan kantor Kementerian Agama tahun 2024 ini bertujuan untuk: 1. Memberikan pengertian dan pemahaman bagi para pimpinan atau pengurus pondok pesantren tentang moderasi beragama dan implementasinya dalam pembelajaran. 2. Membekali para pimpinan atau pengurus pondok pesantren dengan pengetahuan dan kemampuan dalam pengelolaan pesantren. Peserta dalam kegiatan pembinaan moderasi beragama dan manajemen penyelenggaraan pondok pesantren ini merupakan pimpinan atau pengurus pondok pesantren di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus yang berjumlah 53 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Kepala Bidang Papki Kantor Wilayah Kementerian Agama Kemenag Provinsi Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Karnito MM, yang beliau nanti akan menjadi narasumber pada pembinaan kita hari ini. Yang kami hormati Bapak Haji Nopenta Yudiar SHI MSc, yang juga akan menjadi narasumber kegiatan kita hari ini. Kasih Papki Kantor Kemenag Kabupaten Tanggamus Bapak Haji Hasan Basri MPDI. Yang kami hormati seluruh pimpinan pondok pesantren yang ada di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus, para kiai, para ustadz, peserta pembinaan yang kami muliakan. Dalam kesempatan dan suasana yang berbahagia ini, mari kita bersama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pagi hari ini kita sama-sama bisa hadir di aula Surumpun Padi dalam keadaan sehat
Rofiat. Jadi aula ini Pak Kabit namanya serumpun padi. Tapi padinya nggak ada, padinya justru adanya di agak jauh dari sini. Tapi karena Tanggamus ini termasuk salah satunya lumbung padi, maka aulanya dinamakan mungkin serumpun padi. Jadi kegiatan pembinaan moderasi beragama dan manajemen penyelenggaraan pondok pesantren di lingkungan kantor Kementerian Agama tahun 2024 ini diadakan di sini. Narasumber juga kita langsung minta kepada Pak Kabit dan Ustadz Nopenta supaya teman-teman para kiai, para ustadz se-Kabupaten Tanggamus biar tahu apa yang menjadi kebutuhan pondok pesantren tahun 2024-2025 yang akan datang, itu bisa terpenuhi oleh teman-teman semua. Para kiai, para ustadz yang saya muliakan, mohon maaf. Pertama, saya mantau dari sini, jangan sampai pasang tulak sare sehingga nanti saya kualat. Kemudian yang kedua, saya juga bersyukur bisa ada kesempatan untuk ketemu dengan Bapak dan Ibu kawan-kawan dari jajaran pondok pesantren yang ada di Kabupaten Tanggamus ini. Karena kalau pada pondok-pondok pesantren tertentu memang pernah datang, pernah sowan, pernah ngaji ke sana, pernah makan bareng, ya, tapi ada juga yang sama sekali ditanya alamatnya pun atau dikasih tahu alamatnya pun harus mengandalkan teknologi dengan apa istilahnya Google Map ya. Yang pertama, kenapa sih pemerintah di dalam beragama harus dibuat secara moderat? Jadi moderasi ini adalah terkait dengan masalah pemahaman, cara berpikir, pemahaman dan cara berpikir, kemudian berperilaku, ya, diarahkan pada sisi-sisi aspek kemanusiaan. Sekali lagi, kemanusiaan karena menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara dalam sebuah negara yang tidak sama atau bineka. Andaikan Indonesia ini isinya hanya satu, mungkin moderasi tidak diperlukan. Moderasi diperlukan itu karena terlanjur Indonesia itu bineka, baik di dalam satu agama maupun di luar agama, tetapi terkait dengan masalah berbangsa. Ya. Jadi sekali lagi, moderasi beragama itu hanya terkait dengan masalah kita bersikap, berperilaku dalam konteks bernegara. Dalam konteks bernegara, pemahaman kita berada pada posisi moderat. Moderat itu kalau bahasa Arabnya wasaton. Wasaton itu kalau bahasa lapangannya wasit. Wasit itu apa, Mas? Wasit itu apa sih? Wasit. Penengah. Ya. Wasit, ya, penengah. Ya. Karena ada beberapa pertandingan ternyata wasit tidak menentukan angka. Kalau juri itu kan menentukan angka sampai 5, tinggi 5. Nah itu tugas juri atau hakim. Tetapi wasit itu ternyata nggak menentukan. Wasit bal-balan itu nggak bisa menentukan. Oh sampai gol, sampai orang itu hanya berdasarkan aturan. Nek balik wis liwat garis berarti gol, nek urut liwat garis berarti urut. Wasit garis tengah, penengah. Nah, berada pada posisi tengah-tengah. Karena apa Bapak Ibu dan saudara-saudara? Di seluruh dunia ini pemahaman orang terhadap agama, ya, itu jarang yang dikaitkan dengan konteks hidup bersama karena dianggap agama adalah urusan individu. Sementara di Indonesia agama adalah juga termasuk urusan bernegara. Landasannya pasal
Kemudian yang kedua, menghindari terhadap paham-paham pemikiran yang mengarah kepada ekstrim, liberal, dan mengedepankan aspek pemikiran. Kalau dulu pada saat sekolah, pemikiran ekstrim itu bisa digeser ke kiri dengan ke kanan. Yang ekstrem kiri apa Pak? Yang ekstrem kiri itu biasanya adalah terlalu mengedepankan HAM, terlalu mengedepankan demokratisasi, terlalu mengedepankan kebebasan. Jadi semuanya diukur pakai HAM, demokratisasi, kebebasan. Contoh, orang yang selalu mengedepankan HAM, demokratisasi, dan kebebasan. Rumah saya itu di Tulang Bawang Barat, tepatnya di dekat Pasar Bolyasi. Dari Tulang Bawang Barat sampai ke Cutmutia itu, kalau saya bawa mobil sendiri itu sekitar 1 jam 35 menit. Taruhlah 1 jam setengah. Untuk saya berangkat perjalanan 1 jam setengah itu, dari jam 3 itu saya sudah persiapan. Jam 3 sudah mulai bangun sholat, 3:30 sudah mulai nyapu, ngepel, ya. Kemudian ke masjid subuh. Selesai subuh itu langsung nyapu. 5:30 mandi. 6:45 sudah manasin mobil. Berangkat sampai kantor jam 7:15. Terus menerus dino-dino sing tak goleki hanya segegemenir sesuap nasi. Giliran saya sudah dapat nasi kotak, iya kan? Sego-segoku dhewe. Sik ngelih wetengku. Umpama tak amplok saiki tidak ada yang menyalahkan. Tetapi aturan agama saya mengatakan iki memang segomu, lehmu goleki nganti pating jempalik trempalingan, ndas-ndas go sikil nggondas, tetapi begitu sego iki kecekel ning awakmu, lehmu mangan kudu nunggu bab beduk maghrib. Nonton aturan ngoten niku ten agama. Nasi saya sendiri. Lehku golek tak rewangi numpak mobil seko mulai asli nganti tekan teluk betul. Oleh begitu wis oleh lah mau garing ngemplok wae sing ngemplok cangkemku dhewe, sing njukuk tanganku dhewe, sing nggo wadah wetengku dhewe. Lah kok mangane ndak gak nunggu bar beduk maghrib. Orang yang berpikir ekstrim akan mengatakan agama tidak berprospek pada melanggar hak asasi manusia. Sego-segoku dhewe, sing ngelih wetengku dhewe, sing golek aku dhewe. Kene ngopo? Mangan wae kok kudu nunggu bar beduk maghrib. Yang kedua, seneng aku. Umpama tak pek sing ngragati yo aku karo bapakku. Umpama hidupnya sengsara, sing ngrasake sengsara ya aku. Ning kene ngopo? Negara kok dadak ngatur. Wong sing arep nikah aku, sing seneng aku, sing ngragati aku. Ning negara dadak ngatur, kene ngopo? Nikah kudu antara laki-laki dengan perempuan. Kita lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha. Yang saya hormati pemateri yaitu Bapak Dr. Haji Tarbito Muhammad Siswati. Terima kasih atas pemaparannya. Yang pertama kami menyampaikan istri saya guru PAI pendidikan agama Islam diperbantukan di SD Batu Kramat. Di Batu Kramat itu memang ada masyarakat Kristennya juga di samping sekolah, dekat dengan sekolah juga ada gerejanya, ada gereja besar di situ. Kemudian ada juga guru Kristen
yang selama ini memang ya kita akrab ya. Terus kemudian bahkan sering yang dari Kristen mengatakan, nah hari ini saya belum bisa berangkat, tolong kelasnya digabung saja jadi satu gitu. Dengan istri saya gitu, digabung. Bahkan anak-anak sudah ditawarkan, nah kalian keluar, kalian kan agamanya bukan Islam. Sampai mereka mendengarkan cerita tentang hari kiamat dan lain sebagainya. Bahkan kemudian ada beberapa yang ya saya sempat khawatir juga, sampai beberapa ada yang masih Islam juga gitu. Padahal kami tidak memaksa itu untuk masuk ke dalam kelas kami. Mohon pencerahannya, apakah kemudian nanti ini bisa tersambung dengan undang-undang atau seperti apa. Kemudian yang kedua, ini saya melihat satu saat ada anak-anak kecil 3 orang atau 4 orang perempuan itu jalan sambil mereka ngobrol. Hari ini kita akan mendatangi guru A untuk Natalan. Padahal dia pakai jilbab semua gitu. Nah ini seperti apa nanti warna karakteristik pendidikan Islam ke depan? Yang terakhir terkait budaya dengan agama. Tadi bahwa budaya harus dipandang dari aspek antropologi, tidak bisa dijustifikasi melalui cara pandang agama. Terus misalkan begini di pondok, kemudian ada pengembangan seni, misalkan jadilan itu apa pantas gitu. Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam tradisi hubungan antar guru ya, dalam tradisi hubungan antar guru kita hormati ya, silakan saling melengkapi. Tetapi kalau Islam kemudian mengajar materi tentang Kristen, kemudian guru Kristen mengajar materi tentang Islam, itu nanti berpotensi akan menjadi keliru. Tapi kalau dititipkan dalam aspek pengawasan, apalagi yang anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu kalau dilepas tanpa ada gurunya kan bahaya Pak, apalagi sekolahnya pinggir juga, pinggir jalan raya, pinggir apa gitu kan. Nah, terkait dengan materi agama ya, sesuaikan dengan kurikulum yang memang hari itu diajarkan aja. Nanti tugasnya yang menitipkan tadi lah ya, untuk melengkapi sesuai atau menyampaikan sesuai dengan ajaran agama yang bersangkutan. Apalagi kalau di daerah Lampung Timur itu di daerah seperti Lampung Tengah, daerah seperti Surabaya ya, itu Pak biasa itu kadang-kadang pas pelajaran alif batak dan lain sebagainya itu ya anak-anak Hindu itu ya ikut-ikut ngapalkan, tentu pas bulan yang kedua ya lalu coba biasa gitu. Tapi itu dalam konteksnya adalah konteks anak-anak dalam proses penitipan dan pengawasan selama yang bersangkutan tidak memberikan jam pelajarannya. Tetapi bukan berarti materi itu yang harus dikuasai oleh anak yang bersangkutan. Artinya standar kompetensi lulusannya tetap dikembalikan kepada agama masing-masing. Penilai tentang kelulusannya tetap kembali kepada guru masing-masing. Itu hanya untuk penitipan terkait dengan keamanan Pak, bukan penitipan terkait dengan pengajaran. Biasanya tinggal lewat gitu ya Pak, tinggal gunakan biasa lah namanya di kampung kan gitu. Ya, nah sekaligus juga bisa mulai mengajarkan kepada peserta didik bahwa ternyata itu di luar kita itu ada loh yang berbeda. Ini yang kedua terkait dengan perayaan ibadah apapun ya, yang Islam punya Idul Fitri, kemudian yang Kristen punya Natal dan lain sebagainya ya. Kalau kita dalam konteks dewasa, Natal dan Idul Fitri itu adalah lebih banyak warna budayanya daripada warna religinya. Religinya ya pagi tadi pas kebaktian, pas pagi tadi pas sholat Idul Fitri. Setelah itu kesininya itu hampir semuanya isinya adalah budaya. Entah itu sungkem, termasuk ucapan-ucapan selamat dan lain sebagainya, itu intinya adalah budaya. Tetapi terkait dengan memproteksi generasi kita agar tidak terjadi
sinkritis, ya, beri pemahaman dari Allah. Nah, yang merayakan Idul Fitri itu adalah orang ini, yang merayakan Natal itu adalah orang ini. Terus, gimana kalau aku ikut mengucapkan, ya? Kalau anak-anak belum bisa kita pahami kalau ucapan itu berbeda-beda, belum bisa paham dalam psikologi perkembangan anak, tetapi gampang tertanam. Untuk menyatakan seperti itulah perlunya pendampingan terkait dengan apa yang dilaksanakan anak di luar pendampingan, namanya di luar pendampingan, di luar kewenangan dan pengawasan kita. Nah, tetapi pada saat kita bisa memberikan pendampingan, berikan pemahaman kita bahwa yang perayaan ini untuk ini, perayaan ini untuk ini. Terus terkait dengan mutasi beda agama dan sebagainya, ya ini karena menyangkut data keluarga, data kependudukan, sikap keluarga dan sebagainya, saya tidak akan memberikan komentar itu. Tapi kalau nanti kemudian ada penguatan, biasanya kan orang pindah agama kan ada penguatan loh. Enggak serta merta kemudian ikut Natalan kemudian menjadi orang Kristen, kemudian masuk Islam itu dengan membaca syahadat, itu tetap ada penguatan itu diberikan kewenangannya kepada tokoh agama dan pejabat setempat untuk memberikan legalitasnya. Pondok pesantren tidak masuk di situ, tetapi masuk di dalam rohaniawan pemimpin. Tiga itu ya, mudah-mudahan menjadi pencerahan kita. Yang terhormat narasumber kita, narasumber yang kedua, nanti akan saya bacakan kurikulum vitae-nya. Kemudian yang saya hormati Bapak Kiai atau pimpinan pondok pesantren di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus yang sudah menyempatkan diri untuk hadir dalam acara kita, yaitu pembinaan moderasi beragama dan manajemen penyelenggaraan pesantren di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus. Pak Kiai, Ustadz atau Ustazah, di sini saya sudah bersama narasumber kita yang bernama Haji Noventa Yulia SHI MSY, tempat tanggal lahir Bandar Lampung 2 November 1982, alamat Jalan Haji Abdul Rahman nomor 3 Sukajawa, Tanjung Karang Barat. Nomor HP beliau 0813 6954 3645. Sebenarnya tidak banyak. Slide-nya sudah pada terima. Itu standar operasional prosedur selaku narasumber. Tapi kita akan banyak ngobrol, kita akan banyak diskusi terkait dengan lembaga pondok pesantren kita. Karena banyak sekali yang harus kita lakukan, kita siapkan, kita lengkapi dan sempurnakan untuk kesempurnaan pondok pesantren dan lembaga pendidikan yang kita kelola. Ya. Slide-nya itu sengaja dipilih yang berlima itu supaya kalau udah ngantuk-ngantuk siang rada semangat. Saya pikir kiai semua rumahnya ada penyanyinya. Dan spirit yang dibawa di hari santri kemarin menyambung juang, merengkuh masa depan. Menyambung juang itu berarti singkatnya kita adalah bagian dari orang yang sungguh telah melakukan perjuangan keras di masa lalu dan harus menyambung perjuangan itu demi masa depan yang lebih baik. Kalau Quran bilang wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Supaya generasi kita itu tidak menjadi generasi yang lemah dalam aspek
aspek apapun. Jadi spirit dari menyambung juang dan merengkuh masa depan. Nanti bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau ada yang mau ditanya langsung aja. Pas lagi ngobrol, Pak gitu, langsung aja nanti kita banyak diskusi. Gak usah dikasih momen sama Pak. Saya itu manggil dia itu Allah kadang-kadang, karena namanya Allah gitu, Pak Allah gitu. Ya sama Pak Allah ya, jadi sama Pak Allah. Bapak Ibu, mungkin bahasa dari narasumber tadi kebersamaan ini sampai di hari ini